Nah, ini harus dikomplain ini anumu, sinyalmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah sholat tarawih Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan sudah malam yang keempat ya tarawih, tapi kita kuliah ini baru malam ketiga ini. Meskipun sebentar-sebentar, insya Allah kita berdoa mudah-mudahan diberi kekuatan dan istiqomah ya, tetap dawam, ajek gitu ya, meskipun sebentar. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua ya. Tausiah singkat atau sharing singkat ini. Sebagaimana kemarin kita jelaskan bahwa puasa kita ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Nah, malam hari ini saya ingin, sebenarnya kita semua sudah sering membaca, tapi tidak ada salahnya kita ingat siapa orang-orang yang bertakwa itu. Nah, ini ada beberapa tempat sebenarnya ciri-ciri orang bertakwa itu. Salah satunya kalau di Al-Qur'an kita di pembukaan itu setelah Al-Fatihah gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya yakin semuanya udah hafal ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabula raiba fih. Jadi ini merupakan semacam deklarasi ya, semacam pernyataan. Ini ada orang yang masuk Islam gara-gara ayat ini. Karena di awal sudah pede banget gitu. Luar biasa pembukanya saja. Karena sudah menyatakan dzalikal kitabul la raiba fih. Jadi dzalika, kitab itu atau kitab ini, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kan pede banget ini. Karena kalau karya tulis saja di pengantarnya ya, baik itu skripsi, tesis, bahkan disertasi, itu tidak ada. Tidak ada yang berani menyatakan bahwa tulisan ini benar, tidak ragu-ragu lagi, itu enggak ada. Nah, ini Al-Quran ini luar biasa. Pembukanya sudah menyatakan, mendeklarasikan diri bahwa dzalikal kitab gitu kan, kitab ini gitu kan, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya sangat pede ya, sangat yakin pembuat kitab ini bahwa tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, kitab yang sangat benar ini, yang tidak ada keraguan di dalamnya ini, di dalam ayat ini disebutkan hudan ya. Kalau hudan itu petunjuk. Kalau Al-Qur'an bacanya ya langsung karena ketemu alif lam ya, hudan lil muttaqin. Tapi artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dikaitkan dengan tujuan berpuasa supaya bertakwa itu berarti maksudnya kita ingin lihat siapa yang bertakwa ini. Nah, di ayat selanjutnya yaitu alladzina, yaitu orang-orang yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib. Itu ciri yang pertama. Ini adalah ciri yang tidak dimiliki oleh selain orang-orang yang beriman. Karena percaya kepada yang ghaib itu ya, berarti kan apa yang ghaib itu? Ada surga, ghaib, neraka, ghaib, malaikat, ghaib. Jadi yang tidak terindra oleh panca indera itulah ghaib, jin, setan dan seterusnya. Nah, itu kita percaya bahwa ada itu. Orang yang memiliki kepercayaan kepada yang ghaib
Ini tentu menjadi ciri orang yang bertakwa. Karena tidak perlu CCTV, tidak perlu pengawas, ya, tidak perlu supervisor, asal niatnya sudah lurus, benar, nggak perlu pengawasan. Karena yakin bahwa di kiri kanan kita ada rokib, ada atid. Kita dicatat. Kenapa demikian? Karena kita percaya, ya, percaya hakul yakin, makhluk yang gaib, yang namanya malaikat itu ada. Dan ditugaskan oleh yang gaib juga, yaitu Allah SWT. Maka bagi orang yang betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada yang gaib ini menjadi salah satu ciri orang yang beriman. Apa? Orang yang bertakwa. Kemudian wa yuqimunas shalah. Dan orang yang percaya kepada gaib ini bahwa nanti ada siksa di neraka, ya, ada kenikmatan yang luar biasa yaitu surga, itu kemudian mengharap pada Allah. Ya, ingat bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan sholat yang menjadi yuqimunas shalah, ya, yang menjadi ciri yang kedua dari orang yang bertakwa itu, yaitu beribadah dengan sholat. Tapi itu salah satu ibadah saja. Tetapi di sini disebutkan menjadi ciri orang yang bertakwa. Berarti ini orang yang sholatnya diperdi, ya, diperhatikan, diutamakan. Amal yang ditanya pertama, yang dipertimbangkan itu adalah sholat. Maka ciri yang kedua, selain kepada yang gaib, kemudian karena percaya bahwa ada malaikat yang mengawasi kita, kemudian kita beribadah. Dan ibadah yang paling utama itu adalah sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan terhadap sebagian, ya, nggak semua loh, yaitu kepada yang apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi sebagian rizki yang diberikan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang bertakwa tadi, itu yunfikun, diinfakkan. Jadi salah satu dari ciri kita nanti mencapai takwa tidak, ya berarti semakin yakin kepada perkara yang gaib, semakin memperbaiki sholat kita, dan yang ketiga adalah semakin tidak awal kita tuh berinfak. Ya itu memang harus berlatih ya infak ini. Makanya anak-anak juga mungkin kalau Jumatan dibekalin ya 500, 1000, 2000, supaya menjadi terlatih nanti. Karena kalau sudah terlatih nanti tidak awal. Dan ini menjadi ciri dari orang yang bertakwa kepada yang ketiga, kalau menurut ayat ini ya, surat Al-Baqarah ini. Kemudian yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang yu'minuna bima unzila ilaika. Terhadap apa-apa yang unzila, yang diturunkan ilaika kepadamu Muhammad, yaitu apa? Maksudnya Al-Quran. Yang diturunkan kepada ilaika dalam hal ini, dalam ini adalah Nabi Muhammad ya, itu adalah Al-Quran. Percaya bahwa Al-Quran itu memang dari Allah. Diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, kemudian turun secara bertahap sebanyak 2000 berapa? 6066 ayat ya. Yang mana sekian tahun di Mekah dan sekian tahun di Madinah. Secara bertahap gitu. Jadi hampir 20 tahun, 22 tahun, 22 bulan 2 bulan 22 hari. Sebanyak 6.666 ayat secara bertahap. Itu memang turun blek memang dari Allah, bukan ucapan Muhammad. Kalau di ayat lain ditantang ya, kalau ragu buatlah semisal Al-Quran, nggak sanggup, misalkan kamu mengerahkan segala bantuan.
dari kalangan jin dan manusia. Kalau gitu satu surat saja enggak bisa juga. Satu ayat enggak bisa. Akhirnya orang-orang Arab yang intelek itu percaya bahwa ini memang bukan karya Muhammad. Saat itu memang lagi puncak-puncaknya sastra ya di sana. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang pinter sastra. Dan itu pun tidak bisa. Dan ini aneh ini. Baru dengar nih bahasanya. Jadi nanti kalau belajar bahasa Arab itu ada nahu, sorob, ada balaghah. Balaghah itu semacam sastranya gitu. Itu indah sekali, luar biasa Al-Quran itu. Silahkan direnungkan kalau il, kalau un, kalau mah. Ya, pokoknya marbutoh semua. Itu dan punya makna tapi. Ya kita percaya penuh orang bertakwa itu. Maka semua yang diberitakan oleh Al-Quran, nah itu kita percaya, nggak ragu-ragu sedikit pun. Itu maka kita sudah mencapai ciri-ciri takwa yang keempat menurut surat Al-Baqarah ini. Karena nanti ada ciri lain takwa ya di ayat yang lain, mungkin nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Dan Al-Quran itu, Bapak sekalian, Nabi itu ummi ya. Ummi itu ya tidak intelek lah dalam arti bisa pinter baca tulis gitu. Tetapi bukan berarti bodoh gitu ya. Artinya sebenarnya kecerdasannya ada, tapi kalau nulis apa emang nggak bisa. Nah itulah sebenarnya sebagai bentuk juga pendukung bahwa Al-Quran itu memang dari Allah. Karena Nabi tidak bisa baca, bisa tulis dalam arti seorang intelek gitu. Tetapi bisa gitu loh. Gimana ya, diturunkan tuh ingat gitu loh. Maka kemudian meminta sahabat selalu minimal 2 orang dan ada saksi. Jadi pada nulis ada yang di lembaran-lembaran yang ada yang di tembikar, ada yang di batu, ada yang di kulit unta, ada yang di pelepah kurma, gitu kan. Yang itu nanti Al-Quran ini kemudian dikodifikasi ya, dikumpulkan itu saat Abu Bakar sebenarnya keberatan tapi didesak sama Umar, akhirnya mulailah itu dikumpulkan. Nah, baru pada masa Utsman kemudian ditulis ulang. Tapi kisah pengumpulan Al-Quran itu ketika Zaid bin Sabit diperintahkan itu beliau mengatakan bahwa ini amanah yang sangat berat menuliskan Al-Quran itu. Saya lebih baik kena beban 1 gunung Uhud gitu kan. Karena itu wahyu Allah. Dan orang itu saat itu memang benar-benar melihat Nabi itu ketika menerima wahyu memang sangat berat, ada yang sangat keringetan ya, kemudian menggigil gitu ya. Jadi kisahnya macam-macam. Ada juga yang berupa gemerincing gitu kan, kayak bunyi lonceng gitu kan. Dan itu semuanya berat sekali. Nah, begitu mendengar itu kemudian mendapat gitu kemudian selalu disampaikan kepada sahabat untuk ditulis. Nah, ketika dikumpulkan itu Zaid bin Haris itu adalah dikumpulkan dengan 2 saksi. 2 saksi, kalau nggak ada 2 saksi nggak tulis. Itu ada satu ayat yang nggak ketemu 2 saksi, itu surat akhir Al-Baro'ah, surat At-Taubah itu. Tetapi kemudian ada sahabat yang namanya Zulkarnain atau apa ya, pokoknya ada sahabat yang saat itu kisahnya ketika Nabi beli baju besi kemudian diklaim sama orang yang dan apakah kamu percaya tuh klaim itu? Tidak percaya gitu. Jadi kesaksian beliau itu karena saking percaya kepada Nabi, kemudian Nabi memberi gelar semacam kamu itu sakso ini ya, 2 orang, setara dengan 2 orang. Jadi kalau orang lain tuh kesaksiannya harus mesti 2 orang, kalau orang bisa itu nggak cukup 1, harus 2 orang. Nah tapi sahabat ini setara 1 orang cukup. Maka saat itu disaksikan hanya 1 sahabat ini. Nanti saya cek ya, saat tadi saya nggak sempat mempersiapkan secara khusus ini. Nah, itu disaksikan hanya 1 orang. Tapi yang lain itu ketika ditulis disaksikan 2 orang. Baru Zaid bin Sabit mau menuliskan itu. Nah, itu kisahnya begitu, saking originalnya. Kemudian itu dicetak menjadi beberapa mushaf, disebarkan ke Irak, ke Yaman dan seterusnya oleh Khalifah Utsman gitu kan, dan itulah yang sekarang menjadi wah itu kamu harus komplain ini ke Indohome itu
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini ciri yang keempat, kita tuh percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Pokoknya Al-Quran itu kalau dikisahkan semuanya itu betul-betul orisinil. Itu orisinil banget. Karena nulisnya sejarahnya seperti itu. Dan Rasulullah itu bukan hanya maknanya loh Al-Quran itu. Sampai rosmnya istilahnya. Rosm itu gambarnya. Dulu memang belum ada harokatnya ya, tapi cengkok-cengkok wer-wernya itu Rasulullah itu hafal, kegambar. Jadi sahabat ketika menuliskan tuh kan ngerti ya, ngerti teks Arab ya, maka didiktekan terus mengatakan, oh iya benar itu. Coba cek nanti ada yang riba. Nah, riba itu bukan riba pakai ya, tapi alifnya ngadek gitu kan. Itu asli kayak gitu. Ada juga harokat, coba di Al-Quran dilihat, ada yang berdiri itu apa fatkah tapi berdiri dipajang panjang kan. Ya begitu, teksnya tuh begitu tapi dibaca panjang. Jadi panjang pendek gambarnya itu orisinil Al-Quran. Tidak ada kitab yang seasli Al-Quran. Oleh karena itulah bagi orang yang bertakwa kita tuh percaya sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Ini nanti secara khusus ya kita jadikan topik lebih khusus lagi tentang Al-Quran ini. Nah, tapi bagi orang yang bertakwa kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dipercaya dengan sungguh-sungguh. Nah, tentu kalau percaya itu dari Allah gitu kan, ya tentu kita isinya itu yang harus kita taati. Maksudnya itulah baru kita mendapat ciri yang keempat yaitu orang yang bertakwa. Kemudian bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Juga kita percaya kepada kitab-kitab sebelumnya ya, Injil, Taurat dan sebagainya itu kita percaya. Tapi kaitannya itu begini teman-teman, jamaah sekalian. Jadi kalau kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umatnya. Maka ada istilah fikih itu ya, ada kaidah itu syar'un man qablana laisa syar'un lana. Jadi syariat sebelum kami, yaitu sebelum diturunkan kepada Muhammad itu laisa syar'un lana, bukan syariat kita. Lah kok kita ngikutin syariat Nabi Ibrahim, Nabi Daud, puasa Daud, Nabi Ibrahim dengan haji, kemudian khitan, itu karena sudah diadopsi oleh Al-Quran, diadopsi oleh Nabi Muhammad. Jadi semacam Al-Quran itu adalah versi finalnya gitu. Jadi yang sudah diadopsi. Jadi sebenarnya syariat Nabi Ibrahim maupun Nabi Daud dan lain-lain itu yang diadopsi oleh Al-Quran. Itulah kenapa kita khitan ngikuti syariat Nabi Ibrahim. Tapi apa-apa yang berlaku di kitab yang terdahulu itu kalau tidak diadopsi Al-Quran tidak berlaku. Itu khusus untuk berlaku di umat yang saat itu. Nah, tetapi kita percaya bahwa di situ memang ada Taurat, ada Injil, dan seterusnya itu kita wajib percaya sebagai ciri orang yang bertakwa, gitu kan. Dan yang terakhir adalah wabil akhiratihum yuqinun. Dan nanti ada hari kebangkitan, hari akhir ya, hari akhirat. Itu kita percaya juga, itu adalah ciri yang keberapa itu? Yang ke 4, 5, 6 ya. Jadi ciri yang ke-6 dari orang-orang yang bertakwa. Di dalam selanjutnya dari ayat ini ulaika hudam mir rabbihim. Orang-orang yang demikian itu sungguh mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan orang yang demikian adalah orang-orang yang beruntung gitu ya. Nah, orang yang mendapat hidayah itu harus dipelihara. Maka memeliharanya apa? Supaya kita mendapat taufik ya dan inayah. Jadi taufik dan inayah itu kayak gini loh ibaratnya itu. Kita itu pengen ke mana? Ngerayun gitu kan. Kita ngerayun terus kemudian nanya kepada seseorang. Nah, kita ditunjukin ini. Wah, kita seneng. Aduh, matur suwun nggih, matur suwun. Nah, pokoknya kita sangat berterima kasih kepada yang menunjukin ke ngerayun rutenya ini. Akhirnya yang orang ditanya itu ngajak sekalian. Oh, ya udah, saya kebetulan juga mau ke ngerayun, bareng saya aja. Bareng lah itu. Ngobrol baik gitu kan dengan yang beri petunjuk ini. Akhirnya ternyuh kan. Ya udah, nanti tak antar sampai alamat atau mampir dulu di saya. Masih sambil ngempos gitu kan.
dikasihlah makan, minum, dan sebagainya. Jadi itulah taufik dan inayah. Jadi kalau kita tuh merasa dapat hidayah Islam ini, kemudian kita ingin lebih dekat lagi dengan Islam, maka kita harus ngerapek ini kepada yang beri petunjuk ini. Ya beribadah dengan sungguh-sungguh, kemudian mendekati arahan-arahan yang memberi petunjuk itu apa? Yang baca Al-Quran, memahami isinya, mentaati perintah-perintahnya. Kita tuh nanti akan dibimbing, akan mendapat taufik gitu. Nah, ini penting banget ini. Taufik dan inayah itu penting banget. Orang akan mendapat taufik dan ya kalau kita mendekat dengan suasana apa-apa yang disenangi, yang dianjurkan oleh yang memberi petunjuk tadi. Kira-kira gitu perumpamannya. Tapi kalau kita tuh semakin menjauh, nggak pernah mentadaburi Al-Quran, nggak pernah baca tafsirnya, nggak pernah baca hadis, nggak pernah baca-baca kitab kisah-kisah sahabat, ya itu ya susah kita memberikan taufik. Jadi makanya kita berkumpul dengan orang soleh, ya pokoknya apa yang diperintahkan itu insya Allah kita akan dibimbing lebih dekat lagi, lebih Islam lagi begitu. Tapi kalau kita tidak pernah mensyukur, tidak pernah mendekat kepada yang memberi petunjuk tadi, kejangan layanan, ya dicuekin. Mungkin jawabnya mungkin asal-asalan juga. Kira-kira begitulah analognya itu. Makanya penting banget ini menjadi ciri yang terakhir ya dari sebutan bagi orang-orang yang tadi ya, yang beriman kepada yang gaib, kemudian yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rizkinya, kemudian juga beriman kepada Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kemudian juga beriman kepada kitab terdahulu, dan juga beriman kepada hari akhir. Nah, maka kita disebut dengan ulaika ala hudam mir rabbihim. Maka orang demikian itu sungguh-sungguh mendapat petunjuk dari Tuhannya, ya, dari Robnya, dan ulaika humul muflihun, dan orang demikian orang-orang yang beruntung, ya, orang yang bisa melakukan itu beruntung. Itulah sebenarnya tujuan dari puasa, ya, yang disebut dengan takwa tadi. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.